Pernah baca bukunya Robert Kiyosaki? Waktu kita memulai usaha pertama kali, kan saya juga foundernya, pendiri. Itu luar biasa capeknya. Bahkan saya bilang tidur nggak tidur itu, kurang tidur, lupa makan dan semuanya. Jadi salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya seperti biasa berbagi mengenai developer properti atau dunia developer properti. Hanya saja saat ini saya berbaginya agak santai untuk menunjukkan pengalaman saya, perbandingan pada waktu karir di PLN sebagai pegawai BUMN dengan menjadi seorang pengusaha properti. Nah, saya akan menceritakan sebelum saya menjadi seorang pengusaha properti di perusahaan ini, saya pendirinya, saya CEO-nya, dan kebetulan saya juga pemiliknya 100%. Saat ini hanya saya. Kenapa saya sampaikan 100%? Karena di perusahaan ini hanya dua nama, saya dan juga suami. Karena zaman dulu kalau kita buat perusahaan, sekarang kan bisa satu orang, kalau dulu harus dua. Nah, jadi memang tidak bisa seorang diri. Nah, saya mendirikan perusahaan ini di tahun 2014 akhir aktanya, tetapi mulai kelengkapan perizinannya di tahun 2015. Lalu mulai beroperasi 2017. Nah, jadi sebelum saya mendirikan perusahaan ini, sebelumnya saya ini seorang pegawai PLN. Kalau Bapak tahu PLN, Bapak Ibu ataupun Mas Mbak tahu PLN kantor pusat yang di depan Mabes Polri di Blok M, Trunojoyo, Jakarta Selatan. Pertama kali saya penempatan di sana. Saya masuk PLN itu kalau di bank istilahnya jalur ODP. Kalau di TNI atau di Polri istilahnya jalur perwira. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena di PLN itu ada jalur SMA sederajat. Kalau SMA sederajat itu pensiunnya umur 46 di zaman saya dulu. Saya kurang tahu kalau ada perubahan kebijakan di internal PLN. Karena kebetulan saya dulu itu serikat pekerja di DPP sebagai kepala divisi humas. Jadi waktu itu memang masih ada perjuangan supaya disamakan pensiunnya 46 menjadi 56 sama dengan kami yang masuk jalur tanda petik jalur perwiranya. Lalu saya di PLN pusat sampai 2016, lalu saya pindah ke PLN Cinere, namanya PLN Transmisi Jawa bagian barat. Nah, apa sih bedanya pada waktu jadi karyawan pegawai BUMN dengan sekarang jadi pengusaha? Satu, sebagai ibu-ibu yang sangat saya syukuri adalah banyak waktu dengan anak, itu saja. Karena bapak ibu pasti tahu, karena namanya ibu-ibu ini malas keluar-keluar, yang senang keluar ini kan bapak-bapak ini. Jadi satu, saya bersyukur lebih kepada banyak waktu dengan anak. Saya tidak terlalu bersyukur dalam hal uang itu, ya saya bersyukurlah. Kedua, ada satu di PLN yang sebelum saya menikah, kalau kita berbicara dengan teman-teman saya yang lain yang duluan menikah, memang terjadi perubahan idealisme. Kenapa terjadi perubahan idealisme? Pada waktu saya itu PLN angkatan 19 pasti kenal saya kalau dibilang Rizka Martina, karena saya dulu komandan barisan perempuan dari awal sampai akhir. Saya komandan barisan perempuan. Kalau barisan laki-laki berubah-berubah komandannya. Kalau saya dari awal sampai akhir, sehingga angkatan 19 PLN dari Sabang sampai Merauke kenal. Jadi kami itu dulu sangat tough, namanya anak muda ya, baru kerja. Sampai akhirnya ketika kita menikah dan saya pelajari satu hal, saya itu di PLN pusat sudah dinas dari Sabang sampai Merauke, PLN dari Aceh sampai Papua, saya sudah dinas, dan satu PLN itu bisa saya datangi 2-3 kali. Jadi semuanya pulau itu bisa. Sehingga saya belajar dari para orang yang berkarir maupun yang tidak fokus karir. Satu hal Bapak Ibu, kalau mau berkarir di PLN, mungkin juga di tempat lain ya, di setara BUMN, kalau kita mau naik dengan karir yang cepat, mau nggak mau kita harus mutasi. Bahkan mungkin mutasinya sekarang di Pulau Kalimantan, besok di Pulau Sulawesi, besok di Pulau ini. Kalau tidak mau seperti itu ya rata-rata, zaman saya dulu, saya tidak tahu kalau sekarang, rata-rata ya karir akan mentok di situ. Sementara anak ini kan terus ada kebutuhan-kebutuhan. Ketika kami dulu masih lajang, kita nggak mikirkan itu, kita taunya pulang kerja ya happy-happy aja. Ketika sudah menikah, banyak yang kami pikirkan tentang itu, apalagi kalau rumahnya KPR 20 tahun, 25 tahun. Jadi sebelum saya pun menikah, sebelum saya menjadi pengusaha, saya sudah pikirkan itu, nggak bisa hanya mengandalkan di sini. Kenapa? Karena saya sudah putuskan saya tidak mau berkarir di PLN. Kalau saya mau berkarir di PLN, seperti pejabat-pejabat yang saya temui ketika saya misalnya ke unit-unit PLN,
Ya memang seperti itu, 2 tahun di Maluku, 2 tahun di Kalimantan, meninggalkan anak istri. Jadi memang saya tidak tertarik dengan karir waktu itu, saya memilih keluarga. Nah, ketika saya milih keluarga di tahun 2000, jadi waktu itu karena saya tahu saya nggak akan bisa nih di sini nih, saya nggak akan maju di sini. Ya seperti inilah karir saya. Sehingga di tahun 2014 saya berpikir saya harus jadi pengusaha. Sebenarnya awalnya saya itu hanya iseng-iseng aja main properti sebagai ada tambahan supaya karir di PLN itu tetap jalan, lalu ada tambahan dari sisi yang lain. Tetapi seiring jalannya waktu memang tidak bisa kalau setengah-setengah. Kalau kita memang mau jadi pengusaha aja. Jadi proyek saya yang pertama 500 rumah, hampir 500 rumah di Bekasi, itu masih bisa terhandle itu. Tapi ketika proyek itu sudah berjalan 60-70%, masuk titik yang kedua sama-sama di Bekasi juga 500 rumah, di situ saya dapat suntikan modal dari bank, nilainya hampir 10 miliar. Di situ saya sudah pikirkan agak berbahaya kalau kaki saya satu di PLN, satu di perusahaan ini. Nah, pada waktu saya mau mundur, sebenarnya saya tidak langsung mundur. Di PLN itu Bapak Ibu, ada istilahnya cuti 2 tahun. Jadi kita cuti 2 tahun, tapi tidak digaji. Biasanya itu yang cuti 2 tahun itu pengajuan itu misalnya pasangan kuliah ke luar negeri, dia mendampingi, atau 2 tahun karena sakit. Nah, tapi 2 tahun itu kita tidak digaji. Setelah 2 tahun kita balik lagi menjadi pegawai PLN. Waktu itu awalnya saya mengajukan itu. Tapi lama-lama saya pikirkan, kalau tiba-tiba nanti saya menjalankan perusahaan ini, ada apa-apa, bisa-bisa saya tidak all out. Kenapa? Toh masih ada backingan di belakang PLN. Santai aja, nanti terjadi apa-apa, saya balik ke PLN. Tapi saya ingat satu cerita, kalau Bapak Ibu ingat ada satu cerita begini saya lupa namanya ya. Jadi pada waktu dia mencapai satu pulau, dengan kapalnya, zaman dulu kan masih kapal, mau merebut pulau itu, maka pimpinannya itu membakar kapalnya itu. Ketika dibakarnya, anggota-anggotanya melihat bingung semua, kenapa dibakar? Supaya pilihannya hanya 2, memenangkan pulau ini atau ya mati di sini. Waktu saya pikirkan itu, udahlah saya pikir. Pilihan saya itu aja. Kalau saya mau meninggalkan usia, saya pensiun masih hampir 30 tahun lagi. Dan di PLN itu Bapak Ibu, pensiun pun kita masih dapat dana jaminan pensiun, dana bulanan, kemudian masih dapat lagi jaminan kesehatan. Jadi kalau saya memang mau habis-habisan untuk perusahaan ini, maka saya harus berani ambil resiko. Akhirnya saya sampaikan, saya tidak ambil yang 2 tahun cuti itu. Saya tinggalkan PLN dan saya jujur, karena apa? Karena ada proyek kedua dan secara lisan sudah disetujui oleh bank, hampir 10 M diserahkan ke saya, tetapi pihak bank maunya saya ini fokus. Jadi saya jelaskan kepada pimpinan saya, karena pimpinan saya deputi manajer saya itu juga menyampaikan kalau bisa dipikir-pikir dulu. Dan saya bilang ini nggak ada masalahnya dengan masalah internal di PLN atau ada masalah yang tidak, karena memang ini sudah titik kedua. Yang pertama berhasil, kedua pun harus berhasil, dan memang berhasil. Hampir 10 miliar itu dalam tenornya 3 tahun, 1,5 tahun saya lunasi, dan semua proyek kami HK itu berhasil. Jadi memang tidak sia-sia. Jadi waktu itu saya pun meninggalkan PLN. Nah, apa bedanya ketika sekarang ini jadi pengusaha? Begini Bapak Ibu, kalau pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, waktu kita memulai usaha pertama kali, kan saya juga foundernya, pendiri, itu luar biasa capeknya. Bahkan saya bilang tidur nggak tidur itu, kurang tidur, lupa makan dan semuanya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri di situ banyak yang tumbang. Akhirnya kembali mencari kenyamanan. Jadi pada waktu merintis tahun pertama, tahun kedua, wah itu bukan pusing lagi, air mata pun nggak keluar karena saking pusingnya. Nah setelah lewat masa, disitulah terjadi masa transisi. Tahun ketiga saya sudah mulai melawan, kalau ada masalah ini saya hadapi semuanya. Tahun keempat saya sudah mulai paham, oh masalahnya ini. Kenapa di tahun ketiga ketika saya menghadapi tiap masalah itu semuanya berjalan, ada solusinya. Tahun keempat mulai saya belajar delegasi. Di PLN saya itu, di PLN pusat nggak pernah ada tamatan D3 itu masuk ke PLN pusat. Semuanya ditempatkan ke unit. Jadi di PLN pusat saya pangkat paling rendah, nggak punya pengalaman sebagai pemimpin resmi, nggak pernah punya jabatan sebagai pemimpin resmi, jadi level paling bawah. Kedua, ya jadi ketika saya jadi pengusaha, otomatis kan saya ruangan sendiri nih. Dari yang bertahun-tahun ruangan itu kan kalau level staff ini gabung. Jadi ketika saya ke bank, otomatis kan jadi direktur ini kan ke bank nih urusan.
Saya menikmati ketika bergabung dengan staf-staf itu di ruangan yang mejanya banyak. Karena saya ingat, oh di sini saya dulu, tiba-tiba loncat. Harusnya kan itu berjenjang, tetapi seorang Rizka langsung aja naik. Mau gimana lagi, udah tekanan situasi kan. Jadi tahun pertama kedua agak berat, tahun ketiga berat. Sekarang setelah 5 tahun saya sangat berbahagia. Kenapa? Kalau kata Robert Kiyosaki, pertama kali usaha itu seperti menanam katanya. Kita mencangkol, kita semuanya kita cangkoli. Ketika dia sudah bertumbuh, pohon itu sudah berbuah sendiri. Dan ketika muncul lagi pohon yang lain, kita sudah bisa mengelolanya. Jadi saya sangat berbahagia dan saya tidak menyesal meninggalkan PLN. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah kenapa? Karena saya ini orang Batak. Jadi Bapak Ibu, di lingkungan saya Batak itu, saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau zaman saya dulu, kalau anaknya itu bekerja PNS, pegawai BUMN, itu kebanggaan luar biasa. Iya, puji Tuhan lah, bagus lah itu ya. Cuman saya pun merasakan ketika saya mau mengundurkan diri dari PLN, saya masuk PLN tadi itu jalur perwira itu, yang pensiun umur 56, ada potensi karir dan semuanya, saya tinggalkan. Orang tua saya nggak setuju, mama kandung saya nggak setuju, bapak kandung saya nggak setuju, karena mereka nggak setuju melihat dari segi kebanggaan. Apa kata orang di kampung sana itu kebanggaan. Tetapi kan saya sudah menikah. Ya, kalau sama orang tua kita hormati, tapi bukan dipatuhi. Sama suami dihormati, dipatuhi, kan begitu. Saya tanya suami, gimana kalau saya mundur? Saya mau fokus menjadi seorang CEO di sini, besarkan ini. Suami bilang silakan. Akhirnya saya resign dari PLN. Karena itu, jadi yang mau saya sampaikan di sini, memang dari zaman dahulu-dahulu ada baiknya apa kata leluhur. Tetapi zaman itu terus berubah, zaman itu terus maju. Dan sekarang ketika saya pertama keluar, orang tua saya itu ketakutan itu, bagaimana nanti kalau bangkrut, bagaimana kalau bangkrut. Tapi ketika ada rumah di satu komplek mewah di Bekasi, barulah mereka tenang ketika anaknya punya rumah yang tidak perlu KPR. Ketika semuanya sudah tercukupi, dilihatnya cucunya bahagia, banyak waktu dengan cucunya, banyak waktu dengan suami, disitulah orang tua serius mendoakan, sudahlah ini jalan terbaik. Jadi memang pada waktu karir di PLN itu nyaman, tetapi memang seperti itulah mentoknya. Ketika kita menjadi pengusaha, kita berpikir terus seperti apa yang ada di otak kita itu terjadi, sehingga kita membesarkan perusahaan, membesarkan diri kita sendiri. Jadi itu dari saya, supaya Bapak Ibu tahu bagaimana perbandingan pada waktu menjadi karyawan PLN dan sekarang menjadi pengusaha developer properti. Baiklah, demikian dari saya. Semoga teman-teman saya angkatan 19 PLN yang juga menonton ini tetap semangat bekerja, tetap semangat berkarir. Salam untuk orang-orang yang masih di PLN, salam untuk developer properti, salam properti, salam kemajuan.